Mari kita bersatu dalam doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada Tuhan kita yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah jalan salib, kita buka dengan lagu pembuka. Mari kita renungkan. Meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang telah menebus dosa dan kesalahan kita. Dahulu, kini, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, aku bersembah sujud di hadapan-Mu untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus hingga puncak Golgota, dan ingin mengikuti Dikau dengan sepenuh hati. Meskipun kadang-kadang sengsara dan pengorbanan sering aku hindari, semoga semangat yang mendorong Dikau untuk menyelesaikan karya penebusan itu menjadi semangat hidupku dan hidup gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini menuju Bapa di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja, sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Kami menyembah Dikau, Tuhan, dan Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Karena lebih mementingkan kedudukannya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Penderitaan Yesus harus terjadi karena kehendak Allah, demi menebus kita. Teman-teman, kita pun sering mencari rasa aman dan melakukan kesalahan. Kita tidak peduli bahwa dengan demikian, kita melarikan diri dari kebenaran. Beranikah kita mengikuti suara hati kita? Beranikah kita membela kebenaran dengan risiko dikucilkan? Tuhan, kasihanilah kami.
Kasihanilah kami yang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikul dengan kasih. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan tabah dan penuh pengorbanan, Yesus memanggul salibnya. Darah bercucuran di wajahnya karena mahkota duri yang menusuk di kepala. Roh kesetiaan menaungi Yesus dalam perjalanannya ke Golgota. Teman-teman, berbeda dari Yesus, kita mudah mengeluh atas beban hidup kita yang lebih ringan. Yesus telah menunjukkan keteguhannya untuk mengajarkan kehendak Bapanya. Beranikah kita bertekun tanpa keluhan demi kepentingan yang lebih besar? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Pemberhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarlah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Golgota terasa semakin berat. Dengan terhuyung-huyung, Yesus tetap melangkahkan kakinya sambil memanggul salib. Namun akhirnya Yesus jatuh. Ia berusaha bangkit dan memikul kembali salibnya. Teman-teman, kejatuhan kerap kita alami. Berbeda dengan Yesus yang berusaha bangkit kembali, kita malu untuk bangkit di saat jatuh. Maukah kita bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus, ajarilah aku menjalani hidupku di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tanpa takut, Bunda Maria menerobos kerumunan orang banyak dan menemui Yesus di jalan salibnya. Yesus memperoleh penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Teman-teman, Papa Mama sering meneguhkan kita dengan sapaan dan tegurannya. Mereka menghibur kita saat kita sedih, gagal, dan putus asa. Apakah kita mau bersyukur atas kehadiran orang tua kita dan mendoakan mereka? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Pemberhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, ajarlah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Beban salib semakin berat, sedangkan Golgota masih jauh. Langkah Yesus semakin lambat. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk memanggul salib Yesus. Teman-teman, kita sering lupa bahwa di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Kita sering malas untuk solider dengan mereka. Bersediakah kita melakukan tindakan solidaritas dengan tulus? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Pemberhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yesus, ajarlah aku melihat kebutuhan orang lain. Patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Orang-orang banyak bersorak-sorai atas penderitaan Yesus. Namun di tengah keramaian itu, Veronica menerobos serdadu yang berjaga dan mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang berlumuran darah, bercampur keringat dan debu. Teman-teman, banyak di antara kita yang menjadi korban karena kesalahan orang lain. Beranikah kita membela mereka, mendekati dan berteman dengan mereka? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarlah aku menyesali segala dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak, lagi bebatu membuat Yesus semakin kelelahan. Akhirnya, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami, termasuk di dalam keluarga. Kita pun diajak untuk lebih optimis dan yakin bahwa dengan bantuan Tuhan, kita dapat mengatasi masalah kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian yang ke-8. Yesus ditangisi perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang mengikuti jalan salib Yesus, tidak terkecuali wanita-wanita Yerusalem. Bagi mereka yang menangisinya, Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Teman-teman, banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Bersediakah kita mengikuti teladan Yesus dengan membantu dan menghibur mereka? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Pemberhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarlah aku memandang sengsara dan lukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. dunia. Puncak Golgota sudah tidak jauh lagi, namun kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, Yesus jatuh lagi. Dia berusaha bangkit lagi. Kita juga sering jatuh, dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan pintas. Bersediakah kita menempuh kejujuran dan bangkit kembali? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Pemberhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarlah aku hidup murni. Ampunilah segala dosa agar kelak aku boleh memandang dirimu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Akhirnya sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih melekat padanya. Di depan banyak orang, pakaiannya diundi. Teman-teman, dengan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang-orang yang setara, kita telah menyakiti Yesus. Maukah kita peduli dan tidak mengucilkan orang yang menderita? Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Pemberhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarlah aku bersikap seperti Engkau, yang rela mengampuni orang yang memaku tubuhmu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tepat pukul 12 siang, tubuh Yesus yang sudah sangat lemah dibaringkan di atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Darah segar memancar keluar. Rasa sakit yang luar biasa ditanggungnya. Teman-teman, betapa sering kita menyalibkan orang tua, teman, dan keluarga kita dengan berbagai tuntutan kita. Kita merasa senang ketika melihat mereka mengiba. Kita sering tidak sadar bahwa dengan tindakan ini, kita telah menyalibkan Yesus lagi. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Pemberhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Yesus, ajarlah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat Engkau tiba. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Matahari redup, mendung bergelayut, suasana mencekam, langit semakin gelap. Tepat pukul 3 sore, petir menggelegar, memekakan telinga. Yesus berseru, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus wafat. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Yesus diturunkan dari salib. Yesus adalah aku, kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul oleh-Mu dan dipeluk oleh bundamu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di kaki salib berdiri Bunda Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya dan beberapa orang lain. Karena hari itu adalah hari persiapan Sabat, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jenazah Yesus. Bunda Maria menyambut dan memangku jenazah Yesus yang penuh luka. Semua peristiwa itu disimpan dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Yesus dimakamkan. Yesus adalah aku melekat kepadamu, begitu rupa sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagimu saja. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai gelap ketika jenazah Yesus dimakamkan sesuai dengan adat Yahudi. Ternyata maut tidak dapat mengalahkannya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit kembali. Teman-teman,
Kegelapan kubur sangat menakutkan. Kesunyiannya sangat menggetarkan. Namun, disitulah Yesus memasukinya. Kebangkitannya merupakan tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita yang beriman kepada Kristus diajak untuk tidak takut terhadap maut. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, telah menderita dan wafat di kayu salib karena cinta dan demi keselamatan manusia. Dia dengan tulus menanggung seluruh dosa dan kesalahan manusia. Marilah kita meneladani pengorbanan dan ketabahan hati Yesus dalam hidup kita sehari-hari, terutama dengan memperjuangkan persaudaraan sejati di keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon semoga kaum muda semakin peka terhadap kebutuhan sesama, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan, semakin mampu meneladani pengorbananmu dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah memuji Tuhan kita, karena Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab kasih-Nya tak terhingga selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ibadat jalan salib telah selesai. Wartakanlah kasih Allah dalam hidup dan keluarga. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalibnya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal berkorban bagi kita pada salib Golgota.